Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil Rasim Muharami dari BK 17B ingin memberikan tugas atau remedial ke bimbingan klasikal tentang kelas virtual. Baiklah, saya akan mulai untuk membacakan slide per slide dari isi tersebut. Terima kasih. Baiklah, di sini kami memberikan materi atau topik tentang motivasi belajar. Motivasi belajar. Motivasi belajar siswa merupakan hal yang amat penting bagi pencapaian kinerja atau prestasi belajar siswa. Dalam hal ini, tentu saja menjadi tugas dan kewajiban guru untuk senantiasa dapat memelihara dan meningkatkan motivasi belajar siswanya. Meminjam pemikiran dari USAID DBE 3 Life Skills for Youth. Berikut ini beberapa ide yang dapat digunakan oleh guru untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Yaitu yang pertama, gunakan metode dan kegiatan yang beragam. Melakukan hal yang sama secara terus-menerus bisa menimbulkan kebosanan dan menurunkan semangat belajar. Siswa yang bosan cenderung akan menggunakan proses belajar variasi akan membuat siswa tetap konsentrasi dan termotivasi. Sesekali mencoba sesuatu yang berbeda dengan menggunakan metode belajar yang bervariasi di dalam kelas. Cobalah untuk membuat pembagian peran, debat, transfer pengetahuan secara singkat, diskusi, simulasi, studi kasus, presentasi dengan audio visual, dan kerja kelompok kecil. Selanjutnya, jadikan siswa peserta aktif. Pada usia muda, sebaiknya diisi dengan melakukan kegiatan, berkreasi, menulis, berpetualang, mendesain, menciptakan sesuatu dan menyelesaikan sesuatu masalah. Jangan jadikan siswa peserta pasif di kelas karena dapat menurunkan minat dan mengurangi rasa keingintahuannya. Gunakanlah metode belajar yang aktif dengan memberikan siswa tugas berupa simulasi penyelesaian suatu masalah untuk menumbuhkan motivasi dalam belajar. Jangan berikan jawaban apabila tugas tersebut dirasa sanggup dilakukan oleh siswa. Buatlah tugas yang menantang, namun realistis dan sesuai. Buatlah proses belajar yang cocok dengan siswa dan sesuai minat mereka sehingga menarik karena mereka dapat melihat tujuan dari belajar. Buatlah tugas yang menantang namun realistis. Ya, realistis dalam pengertian bahwa standar tugas cukup berbobot untuk memotivasi siswa dalam menyelesaikan tugas sebaik mungkin. Namun, tidak terlalu sulit agar jangan banyak siswa yang gagal dan berakibat turunnya semangat untuk belajar. Di sini, buatlah tugas yang menantang namun realistis dan sesuai. Ini mengasah anak untuk menerima tantangan dan menyelesaikan suatu permasalahan dengan secara baik. Ini sangat berguna bagi anak supaya anak terasa untuk menerima tantangan terus-menerus dan bisa menyelesaikannya. Ciptakan suasana kelas yang kondusif. Kelas yang aman, tidak mendikte dan cenderung mendukung siswa untuk berusaha dan belajar sesuai minatnya akan menumbuhkan motivasi untuk belajar. Apabila siswa belajar di suatu kelas yang menghargai dan menghormati mereka
dan tidak hanya memandang kemampuan akademis mereka, maka mereka cenderung terdorong untuk terus mengikuti proses belajar. Jangan sesekali menciptakan suasana kelas yang monoton atau contohnya guru menunjuk si A terus. Di suatu sisi si B, si C, si D dan seterusnya merasa tidak teranggap. Di sini siswa juga butuh kata adil. Maksud adilnya itu sama ratakan semuanya. Contohnya si A lebih pintar dari si B, tapi si B lebih menyimak dalam hal lain. Maka di si A dan si B dibedakan dan tidak tertuju terus kepada si A. Selanjutnya, berikan tugas secara proporsional. Jangan hanya berorientasi pada nilai dan coba penekanan pada penguasaan materi. Segala tugas di kelas dan pekerjaan rumah tidak selalu bisa disetarakan dengan nilai. Hal tersebut dapat menurunkan semangat siswa yang kurang mampu memenuhi standar dan berakibat siswa yang bersangkutan merasa dirinya gagal. Gunakan mekanisme nilai sepenuhnya dan cobalah untuk memberikan komentar atas hasil kinerja siswa, mulai dari kelebihan mereka dan kekurangan mereka serta apa yang bisa mereka tingkatkan. Berikan komentar Anda secara jelas. Di sini tugas jangan disetarakan. Sebaiknya guru itu memandang siswa itu kemampuannya bagaimana. Kalau siswa memiliki kecerdasan tingkat tinggi atau lebih rata-rata dari teman-temannya, berikan jasa yang sepadan. Tapi siswa kadang-kadang juga perlu perhatian lebih jika siswa itu merasa tidak mengerti tentang pelajaran yang diberikan. Di sini siswa juga butuh tugas yang tidak sama proporsionalnya dengan yang melebihi IQ lebih tinggi dari rata-rata siswa tersebut, supaya siswa bisa mengerjakan. Setelah itu, saran saya, setelah siswa bisa mengerjakan soal yang berbeda dengan yang lain, siswa juga dituntun lagi dengan soal yang meningkat. Contohnya, siswa ini mampu menambahkan 1 tambah 1 sama dengan 2, cuma itu saja. Oke, berikan ya tugas itu. Setelah mereka merasa mampu, cobalah untuk memberikan lagi 1 tambah 3 atau 1 tambah 2. Begitulah seterusnya. Libatkan diri Anda. Selanjutnya, libatkan diri Anda untuk membantu siswa mencapai hasil. Arahkan siswa untuk meningkatkan kemampuan dalam proses belajar mengajar. Jangan hanya terpaku pada hasil ujian atau tugas. Bantulah siswa dalam mencapai tujuan pribadinya dan terus pantau perkembangan mereka. Di sini peran guru sangat penting. Maksud dari penting itu, libatkanlah diri Anda atau diri guru untuk membimbing siswa. Libatkan secara langsung. Misalnya siswa butuh bantuan 1 tambah 1, mereka sulit untuk menjawab. Maka disitulah peran guru untuk menunjukkan secara individual. Contohnya gini, Ani tidak bisa menjawab 1 tambah 1 sama dengan 2. Dia tidak bisa menjawab hasilnya. Maka di situ guru menghampirinya dan memberikan senyuman dan terus bertanya, apa kesulitan Anda, Ani? Lalu Ani menjawab, ini Bu, saya kesulitan tentang 1 tambah 1 ini hasilnya berapa. Jadi, guru jangan sungkan untuk melibatkan diri. Tolonglah dia secara ikhlas. Ani, inilah 1 tambah 1 jadi 2. Berikan contoh nyata seperti jari. Tunjukkan jari 1 dan jari 1. Gitu seterusnya. Selanjutnya, berikan petunjuk pada para siswa agar sukses dalam belajar. Jangan biarkan siswa berjuang sendiri dalam belajar. Sampaikan pada mereka apa yang perlu dilakukan. Buatlah mereka yakin bahwa mereka bisa sukses dan bagaimana cara mencapainya. Di sini peran guru sangat penting juga
untuk menunjukkan dan mengarahkan siswa untuk belajar dan pengerjaan tugas. Jangan sesekali guru itu diam melihat siswanya kesulitan. Bantulah mereka. Guru harus peka dengan rangsangan yang diberikan oleh siswa. Kadang siswa menggaruk kepala, contohnya, berarti mereka akan sulit. Disitulah guru harusnya berperan. Di sini contohnya sama dengan yang tadi, hampiri mereka dan tanya, apa kesulitan Anda? Sudah disampaikan yang kesulitan, bantulah dia, bimbinglah dia untuk mencapai hasil yang baik. Hindari kompetisi antar pribadi. Selanjutnya, hindari kompetisi antar pribadi. Kompetisi bisa menimbulkan kekhawatiran yang bisa berdampak buruk bagi proses belajar, dan sebagian siswa akan cenderung bertindak curang. Kurangi peluang dan kecenderungan untuk membanding-bandingkan antar siswa satu dengan yang lain, dan membuat perpecahan di antara para siswa. Ciptakanlah metode belajar di mana para siswa bisa saling bekerja sama. Contohnya di sini, jangan memberikan kompetisi antar siswa. Ini sangat fatal karena siswa tidak ingin dibeda-bedakan dan tidak ingin berpacu-pacu terlalu berlebihan. Contohnya gini, siswa yang sedang berpacu-pacu, apabila siswa itu gagal dan mereka tidak bisa memotivasi dirinya sendiri, maka mereka akan kesulitan untuk melanjutkan kegiatan berikutnya, contohnya belajar, dan mereka merasa tersurut. Itu sangat fatal bagi kepribadian siswa. Jangan sekali-sekali membanding-bandingkan siswa. Berilah kompetisi yang wajar. Contohnya yang baik itu berilah pekerjaan kelompok atau pembagian kelompok di dalam kelas. Dan ini sangat berguna untuk bekerja sama antar mereka dan berkompetisi dengan cara adil dan sewajarnya. Ini sangat baik. Selanjutnya, berikan masukan. Berikan masukan para siswa dalam mengerjakan tugas mereka. Gunakan kata-kata yang positif dalam memberikan komentar. Para siswa akan lebih termotivasi terhadap kata-kata positif dibandingkan ungkapan negatif. Komentar positif akan membangun kepercayaan diri. Ciptakan situasi di mana Anda percaya bahwa seorang siswa bisa maju dan sukses di masa mendatang. Siswa sangat perlu diberikan masukan-masukan yang positif, sebab guru ketika memberikan masukan yang positif, siswa menjadi lebih giat dan lebih termotivasi untuk belajar dan memberikan semangat yang lebih tinggi. Jangan sekali-sekali memberikan dia masukan yang negatif, contohnya, Ani, kamu tuh jelek sekali tulisannya. Ani, nilai kamu rendah, bagaimana ini? Jangan seperti itu. Itu sangat menyurutkan siswa untuk bekerja lebih baik lagi ke depannya. Berilah dia masukan seperti ini. Contohnya, Ani sedang bermasalah dengan tulisan. Berilah dia masukan seperti ini. Ani, tulisan Anda bagus, tapi akan lebih baiknya tulisan Anda lebih perbaiki lagi, kelokan B-nya atau tangkai B-nya diluruskan lagi. Itu akan lebih baik dari ini. Ini sudah bagus, ibu aku ini bagus, tapi akan lebih baik lagi diluruskan tangkai B-nya agar lebih mudah dibaca dari yang sebelumnya. Gitu. Selanjutnya, hargai kesuksesan dan keteladanan. Hindari komentar negatif terhadap kelakuan buruk dan performa rendah yang ditunjukkan siswa Anda. Akan lebih baik bila Anda memberikan apresiasi bagi siswa yang menunjukkan kelakuan dan kinerja yang baik. Ungkapan positif dan dorongan sukses bagi siswa Anda merupakan penggerak yang sangat berpengaruh dan memberikan aspirasi bagi siswa yang lain untuk berprestasi. Guru seharusnya tidak memberikan komentar-komentar negatif. Ini sangat buruk. Berilah dia komentar positif untuk memotivasi belajarnya lebih baik lagi. Hargai kesuksesan dia. Contohnya bilang, wah, kamu bagus, lebih baik lagi ke depannya. Kamu pintar, kamu bisa, kamu harus bisa.
Begitulah. Selanjutnya, antusias dalam mengajar. Antusiasme seorang guru dalam mengajar merupakan faktor yang penting untuk menimbulkan motivasi dalam diri siswa. Bila Anda terlihat bosan dan kurang antusias, maka para siswa akan menunjukkan hal serupa. Upaya untuk selalu tampil baik, percaya diri, dan antusias di depan kelas. Selanjutnya, tentukan standar yang tinggi namun realistis bagi seluruh siswa. Standar yang diharapkan oleh para guru terhadap siswanya memiliki dampak yang signifikan terhadap performa dan kepercayaan diri mereka. Bila Anda mengharapkan seluruh siswa untuk termotivasi, giat, belajar dan memiliki minat yang tinggi, mereka cenderung akan bertindak mengikuti kehendak Anda. Selanjutnya, pemberian penghargaan untuk memotivasi. Pemberian penghargaan seperti nilai, hadiah, dan seterusnya mungkin efektif bagi sebagian siswa, biasanya bagi anak kecil. Namun, metode ini harus digunakan secara hati-hati karena berpotensi menciptakan kompetisi. Namun demikian, penggunaan metode ini dapat melahirkan motivasi internal. Selanjutnya, ciptakan aktivitas yang melibatkan seluruh siswa dalam kelas. Buatlah aktivitas yang melibatkan siswa dengan kawan-kawan mereka dalam satu kelas. Hal ini akan membagi pengetahuan, gagasan, dan penyelesaian tugas-tugas individu siswa dengan seluruh siswa di kelas tersebut. Selanjutnya, hindari penggunaan ancaman. Dengan mengancam siswa Anda dengan kekerasan, hukuman, ataupun nilai rendah. Bagi sebagian siswa, ancaman untuk memberi nilai rendah mungkin efektif, namun hal tersebut bisa memicu mereka mengambil jalan pintas atau mencontek. Hindarilah komentar buruk. Ini sama dengan yang tadi. Kenali minat siswa-siswa Anda. Para siswa mungkin berada dalam satu kelas, namun mereka memiliki kepribadian berbeda-beda. Pahamilah siswa Anda, bagaimana tanggapan mereka terhadap materi dan apa minat, cita-cita, harapan, dan kekhawatiran mereka. Pergunakanlah berbagai contoh dalam pembelajaran Anda yang akan ada kaitannya dengan minat mereka untuk membuat mereka tetap termotivasi dalam belajar. Selanjutnya, peduli dengan siswa-siswa Anda. Ini sama dengan yang tadi. Terima kasih. Semoga ini dapat memberikan motivasi belajar Anda lebih baik lagi dan dapat berguna bagi kedepannya bagi kita semua. Baiklah, itulah hasil dari materi tadi tentang kelas virtual yang berisi topik motivasi belajar. Baiklah, semoga bermanfaat bagi kita semua dan harapan bisa dipergunakan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.